Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya lihat di IG ya, Yakobus ini full gitu ya. Pas misalnya GBK, Paus Fransiskus gitu ya. Saya pikir nggak banyak gitu ya, karena kan jam kerja ya. Tetapi pas dilihat tuh, wah antusias sekali begitu ya. Antusias sekali. Begitu juga dengan yang pergi ke GBK ya, Gelora Bung Karno. Suara riuh-riuhnya itu luar biasa begitu. Tapi di sini lebih dingin ya. Gitu kan. AC. Di sana dijemur ya, jam 2, jam 3 siang itu nyentrong gitu ya. Karena saya bagi komuni sudah 2 jam harus kena matahari gitu yang luar biasa menurut saya. Dengan memakai jubah, stola, dan juga kaos dalam, ya lumayan lah. Tapi itu suasana yang cukup meriah dan ini sejarah. Lalu kita bisa melihat bagaimana kunjungan Paus Fransiskus itu ke Indonesia ya. Kita bisa melihat dia seorang bapak yang penuh belas kasih gitu. Memperhatikan yang kecil, yang sangat membutuhkan. Setiap kali kalau kita melihat dari televisi atau di Instagram atau apapun, dia pasti akan memberkati bukan orang yang luar biasa, tetapi ibu hamil. Disuruh panggil, dia berhenti, dia panggil. Anak kecil, dia berkati, lalu dia memeluk juga dan sebagainya. Di Gelora Bung Karno, ketika saya lihat dia lewat papas mobilnya gitu ya, dari bawah kelihatan, karena saya di atas lihat, dia akan berhenti gitu, lalu dia memberkati anak-anak. Karena anak-anak tahu, anak-anak adalah orang yang lemah gitu. Butuh orang tua, butuh kasih sayang dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat contoh yang sangat luar biasa, belas kasih bagaimana dipraktekkan oleh Bapak Suci kita, Fransiskus. Dan hari ini juga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita diundang oleh Allah sendiri untuk memandang wajahnya yang penuh belas kasih. Untuk memandang bagaimana dia memperhatikan orang yang sangat membutuhkan. Sama persis seperti bacaan pertama yang kita dengarkan. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ketika Allah hadir, Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Allah datang untuk orang yang sangat membutuhkan. Tapi permenungan bagi kita semua, apakah kita setiap dari pribadi kita membutuhkan Tuhan? Kalau kita tidak membutuhkan Tuhan,
maka sulit Allah untuk menjangkau orang yang tidak membutuhkan dirinya. Sangat sulit. Kenapa? Karena ini bermain tentang kebebasan manusia. Allah tidak mau memaksa orang. Tapi dari diri kita sendiri kita berkata, saya membutuhkan Allah, baru Allah bisa memegang tangan kita. Di Instagram juga saya membaca satu testimoni yang luar biasa, mungkin sudah pada lihat. Seorang suster ya, suster dia seringkali mengunjungi hospital gitu ya, rumah sakit dengan membawa pisis di ininya. Lalu ada kejadian bayi kembar prematur gitu ya, laki-laki dan perempuan, laki-laki yang bayi laki-lakinya meninggal, baik perempuannya hidup prematur tapi kecil segini ya, tangannya seperti ini. Lalu dia datang, dia meletakkan piscisnya di badan anak itu dengan izin suster dan dokter. Dia taruh, lalu anak kecil itu dengan tangannya yang kecil sekali yang masih ungu gitu ya, dia pegang piscis itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah tangan anak ini yang memegang tanganmu. Maka peganglah tangannya untuk sembuh gitu ya, untuk sungguh bisa bertahan, dan akhirnya dia bertahan. Yesus yang menyembuhkan. Oleh karena itu ini belas kasih yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Dan selain itu dalam hidup iman kita, Allah ingin memperbaharui hubungan kita dengan dirinya sendiri. Berharap. Karena inilah harapan kita, seorang Kristiani yang baik adalah seorang Kristiani yang semakin hari semakin berelasi dengan Allah, berharap pada Allah, dan semakin memperbarui imannya kepada Tuhan. Inilah orang Kristiani, mencari terus bagaimana menghidupi imannya. Karena iman tidak akan pernah sempurna sampai kita akhirnya bersatu dengan Allah. Tapi kita lebih dekat lagi. Oleh karena itu dalam bacaan Injil hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus keluar ya dari daerah Tirus, lalu dia pergi melalui Sidon ke Danau Galilea dan tiba di Dekapolis, orang membawa seorang yang tuli dan gagap. Dan orang itu mengatakan, letakkanlah tanganmu Tuhan, supaya ya menyembuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus memisahkan dia dari orang-orang, lalu dia mulai berkata, dia meludah kepada orang yang tuli gagap itu, dan lalu dia mulai membuat. Ya, kita bisa melihat penciptaan yang luar biasa dari Tuhan ya. Bagaimana sabda Allah itu ketika dikatakan lalu akan memperbaharui, menciptakan. Dan dia katakan, Ephata, artinya terbukalah. Dan sejak saat itu, maka orang tersebut terbuka matanya, telinganya ya. Dan dia dapat berkata dengan baik. Tidak gagap, berkata dengan baik. Dan akhirnya semua orang takjub. Oleh karena itu permenungan hari ini Bapak Ibu bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa sungguh-sungguh merasakan kerahiman wajah Allah yang penuh belas kasih ini dalam hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Penting saya rasa ini, kenapa? Karena dengan kita merasakan belas kasih Allah, maka kita juga dapat mewujudkan belas kasih Allah ini kepada yang lain. Bapak Suci Paus Fransiskus mengalami ya kerahiman Allah sehingga dia juga dapat memberikan yang terbaik, belas kasih kepada yang lain, kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu penting untuk merenungkan ini, bagaimana supaya saya bisa merasakan belas kasih Allah itu. Ya, pertama-tama mungkin bisa kita pikirkan, kita juga mohon satu rahmat bagi Tuhan adalah sikap rendah hati. Berdoa minta kerendahan hati dan berusaha untuk menghidupi kerendahan hati di dalam hidup kita masing-masing. Kenapa ini penting kerendahan hati? Karena dalam kerendahan hati kita bisa masuk dalam sebuah relasi bersama dengan Allah. Orang yang tidak rendah hati tidak mungkin akan membutuhkan orang lain. Dia akan berkata bahwa saya sudah cukup, saya tidak membutuhkan orang lain, dan akhirnya dia tidak mungkin lagi berelasi. Karena semuanya sudah ada menurutnya. Tetapi orang rendah hati, dia akan berelasi, dia mencari Tuhan,
semuanya daripada Tuhan, apapun itu, maka saya mencoba untuk berelasi dengan Allah sendiri. Dan orang yang rendah hati akan mencari terus-menerus Allah. Di dalam apa? Mungkin dalam doa, dalam ekaristi, dalam sakramen tobat, di dalam doa-doa yang lain, lingkungan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang rendah hati yang membutuhkan pertumbuhan dalam dirinya. Oleh karena itu kita bisa belajar bagaimana kerendahan hati ini dalam hidup kita masing-masing. Kita mau merangkulnya, kita mau merangkul, menyentuh. Supaya apa? Supaya kita bisa menyentuh hati Allah yang terdalam, hatinya yang penuh belas kasih dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga penting kerendahan hati ini dalam hidup orang Kristiani. Dan kerendahan hati ini salah satu rahmat. Tetapi juga kita manusia mengusahakannya. Itu merendahkan diri kita. Orang tuli ini dia datang dengan orang lain. Betul ya, orang membawa dia. Kalau dia sombong, dia pikir dia nggak perlu bantuan orang lain, nggak bisa dia datang. Tapi dia memberikan dirinya untuk dibantu oleh orang-orang supaya datang kepada Yesus dan orang-orang itu berkata, tolong letakkan tanganmu Yesus. Dan dia membuka dirinya dan akhirnya dia sembuh. Yang kedua apa? Yang kedua, mungkin kita bisa belajar menentukan waktu untuk diam. Hening, karena sulit sekali zaman hari ini untuk hening. Keheningan merupakan ketakutan bagi diri kita, betul atau tidak? Kalau kita nggak pegang HP seharian, kita sudah panik. Kita sudah mulai gelisah. Kita sudah mulai, aduh, apa yang harus saya lakukan? Kita mencari kesibukan sendiri, sehingga keheningan ini jarang kita miliki. Kenapa ditakuti? Karena dengan keheningan kita masuk dalam diri kita sendiri. Mungkin saja ada yang, oh ingat, saya waktu itu marah sama dia, ini dosa. Saya terluka dengan hal ini, hal itu. Terluka. Tetapi disitulah Tuhan mau menyembuhkan. Oleh karena itu waktu hening ini penting. Karena dengan keheningan kita bisa mendengarkan sabda Allah yang pertama bagi kita. Tuli dan gagap ini gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Tuli dia nggak mendengar apa-apa, dia nggak bisa. Gagap dia nggak bisa bicara apa-apa. Sehingga sabda yang pertama yang dia dengarkan adalah Efrata, terbukalah. Dan sejak saat itu terbukalah, dia dapat berkata dengan baik. Karena keheningan, dia mendengarkan sabda Yesus pertama. Oleh karena itu penting untuk melihat waktu untuk kita hening. Bagaimana kita bisa hening? Ambil contoh kemarin di GBK. Saya sangat tersentuh dengan hal yang luar biasa ketika dikatakan, mari kita berdoa Angelus. 90.000 orang langsung diam. 90.000 orang langsung diam dan mulai berdoa. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Berdoa. Rosario berdoa. Ada keheningan. Dan keheningan batin, keheningan kita, maka kita bisa bicara dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon hari ini untuk mempunyai satu sikap, yaitu rendah hati, dan juga kedua, memutuskan kapan kita mau hening dalam setiap hidup kita sehari-hari. Waktunya kapan, jam berapa, dan sebagainya. Hening dalam arti masuk di dalam doa, mendengarkan Tuhan mau bicara apa, sehingga dengan demikian kita semakin hari bisa memandang wajah kerahiman Allah dan berbelas kasih kepada sesama. Dan ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita mohon pada Bunda Maria, perantaran Bunda Maria, dan juga pada perayaan Ekaristi ini, supaya menguatkan kembali iman kita, terutama dengan kehadiran sesama kita, iman dari saudara-saudari kita bisa semakin hari boleh semakin terus bertumbuh. Dan akhirnya kita bisa sungguh melihat bahwa Allah sangat mengasihi kita masing-masing dalam setiap pribadi kita.
Untuk itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.